Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 Min 3 Boyolali yang hebat dan bermartabat. Perkenalkan, nama Pak Guru Muhammad Nur Hakim atau biasa dipanggil dengan Pak Hakim. Nah, di sini dengan Pak Hakim kita akan bersama-sama belajar mata pelajaran yang sebelumnya diampu oleh Pak Mustoleh. Oleh karena itu, Pak Hakim mohon kerjasamanya kepada anak-anak semua agar pembelajaran kali ini berjalan dengan baik. Untuk hari ini kita awali dari pelajaran fikih terlebih dahulu. Sebelumnya bersama Pak Mustoleh sudah kalian bahas tentang pengertian zakat fitrah secara bahasa dan secara istilah. Saya hanya akan mengulangi. Zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fisik atau badan atau fitrah. Sedangkan zakat fitrah menurut istilah adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Selain itu, kalian juga sudah belajar tentang dasar atau dalil zakat fitrah. Dasar atau dalil zakat fitrah itu ada dua. Yang pertama dari Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 277. Kemudian yang kedua terdapat dalam hadis riwayat Muslim 1635 yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Untuk kali ini kita akan melanjutkan dan mempelajari tentang ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah perlu kita pahami karena merupakan salah satu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga termasuk dalam rukun Islam yang ketiga, di mana kewajibannya dibebankan kepada semua orang Islam. Jadi siapapun, baik kaya, miskin, laki-laki maupun perempuan, semuanya harus membayar zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah yang pertama adalah hukum zakat fitrah. Tahukah kamu, menurut dalil Al-Quran dan hadis yang sebelumnya sudah dipelajari, bahwa hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam itu adalah hukumnya wajib atau fardhu ain. Dan yang namanya perkara wajib itu harus dilaksanakan. Apabila ditinggalkan, nanti akan mendapatkan dosa. Ketentuan yang kedua adalah rukun zakat fitrah. Dalam pelaksanaan zakat fitrah, seseorang harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut ini. Yang pertama, niat. Yang kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat atau disebut dengan muzaki. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat atau disebut dengan mustahik. Dan yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Biasanya kalau di Indonesia, makanan pokok
itu bisa berupa beras. Ketentuan yang ketiga adalah syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah merupakan ketentuan bagi orang-orang Islam yang wajib membayar zakat fitrah atau disebut dengan muzaki. Ketentuan tersebut antara lain: 1. Menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang kedua, memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang hari, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, serta orang yang wajib dinafkahinya. Kemudian ada niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya. Ketentuan yang keempat yaitu ukuran dan takaran zakat fitrah. Ukuran dan takaran zakat fitrah harus sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Ukuran dan takaran zakat fitrah disebutkan dalam hadis yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 syak kurma atau gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari penjelasan hadis di atas, alat pembayaran zakat fitrah adalah gandum atau kurma. Itu kalau di negara Arab. Jadi kalau di negara Indonesia, makanan pokoknya adalah berupa beras. Untuk mengeluarkan zakat fitrah juga harus beras. Mungkin tiap daerah pun di Indonesia juga berbeda-beda. Sebab kalau ada di Papua, makanan pokoknya adalah sagu. Jadi boleh membayar zakat fitrah menggunakan sagu. Yang penting sesuai makanan pokok di daerah tersebut. Untuk takaran makanan pokok yang digunakan untuk membayar zakat, sebelumnya disebutkan 1 sok atau sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kilogram. Nah, untuk kehati-hatian, para ulama seringkali menyarankan agar membayar zakat setahun sekali itu sebesar 2,8 atau sampai dengan 3 kg. Ketentuan yang kelima adalah waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu pembayaran zakat fitrah itu cukup panjang, mulai dari awal Ramadan hingga takbiratul ihramnya imam pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Artinya, seseorang boleh membayarnya kapan saja dalam batas ketentuan waktu itu. Pembayaran zakat fitrah boleh dilakukan secara langsung kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, dan boleh juga lewat amil atau panitia zakat yang biasanya ada di masjid, di mushola, dan di madrasah. Adapun waktu membayar zakat fitrah adalah sebagai berikut. 1. Wajib adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri.
Yang kedua, waktu haram adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, waktu sunnah atau afdol adalah sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu mubah atau boleh, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, waktu makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Mungkin hanya itu dulu penjelasan dari Pak Guru pada pagi hari ini. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Dari Pak Guru cukup itu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.